aku mendengar, dapat ku rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Hana, Hana, ketiduran ya? Mama, iya, Hana ketiduran habis subuh. Ada apa, Mah? Pagi-pagi Mama belum mau pulang kan? Mama memang mau pulang. Tapi sebelumnya Mama mau ngajak kamu ke satu tempat dulu. Mama mau ajak kemana, Mah? Sebaiknya kamu packing dulu. Packing untuk kamu dan Rosi. Harus packing segala, Mah? Kasih punya rumah baru. Rumahnya bagus ya, Nak? Iya, Bunda, bagus banget. Senang ya? Mah, jadi Mama beneran mau Hana dan Rosi pindah ke sini? Ya. Mulai sekarang kalian tinggal di rumah ini. Sebenarnya rumah ini niat Mama buat warisan Bram dan kamu kalau Mama sudah nggak ada. Ya, melihat keadaannya sekarang, sebaiknya kamu tinggal di rumah ini. Ma, tapi Mas Bram... Mama ngerti maksud kamu. Mana mungkin sih mau misahin kamu dengan Bram? Kalau iya, kan gak mungkin Mama kasih rumah ini buat kamu. Mama gak mau Karin itu mengganggu kamu lagi. Percuma Bram menenangkan di pesantren, sementara kamu tidak tenang di rumah sendiri. Ma, maafin Hana ya, Ma. Selama ini Hana pikir kalau Mama itu marah sama Hana, tapi ternyata Mama masih sangat sayang sama Hana dan Rosi. Makasih ya, Ma. Karin, kamu itu kan baru keluar dari rumah sakit. Dan kamu tuh belum sembuh betul. Kak, Karin tuh mau ketemu sama Mbak Hana. Emangnya nggak boleh? Iya, oke, nggak masalah. Kamu mau ngucapin terima kasih kan? Karena Hana selama ini udah peduli sama kamu. Iya kan? Iya, Kak.
Karin mau minta maaf sama Mbak Hana. Mbak Hana itu baik banget sama Karin. Karena Karin benar-benar malu karena udah sempet jahat sama Mbak Hana, Kak. Gila, apa gue harus minta maaf? Gue yang ada bakal bikin Mama Widya makin simpati sama gue. Dan Mbak Hana makin merasa bersalah. Mau dibawa kemana barang-barangnya? Mau dibawa ke rumah yang baru, Bu. Rumah barunya di mana? Kalau mau tahu, silakan saja ikut kami. Iya. Kak, kayaknya kita harus ngikutin mereka deh. Kita harus tahu rumah Mbak Hana yang baru di mana. Sial, Mbak Hana beneran mau menghindar dari aku. Lo yakin Hana gak bakal ngusir lo? Insya Allah Hana udah mau maafin gue. Ya gue udah dapat lampu hijau. Tapi jangan sampai nyokap ketahuan. Karena gue sama nyokap masih belum oke. Lagian gue kangen banget sama Rosi, Bang. Oke. Itu Hana mau beli apa sih kok ada truk-truk gitu? Nah, itu truk pindahan. Oh, mau pindah kemana? Gue gak dikasih tahu. Gue kan masih suaminya. Kok gue gak dikasih tahu? Tunggu. Mungkin dia belum sempat kali ngasih tahu lo. Atau jangan-jangan ini nyokap gue. Nyokap gue sengaja kita nggak mau bersama dia, jadi dia atur pindahan belum kasih tahu ke gue. Ya udah, gue ikutin aja kali ya. Jangan dulu lah bang. Kalau Hana benar-benar mau gue tahu rumah barunya di mana, pasti dia kasih tahu kan? Iyalah, pasti bakal dikasih tahu kok. Nah, udah yuk, cabut aja dulu. Tunggu. Itu Karin Sofi. Ngapain di sini? Jangan sampai mereka. Oh, jangan sampai mereka tahu alamatnya Hana yang baru. Iya, itu dia. Kalau mereka tahu ya percuma semuanya. Percuma Hana pindahan rumah. Nanti si Karin bisa teror Hana di rumah. Yaudah, ayo kita ikutin. Bunda, Apa sayang? ada kupu-kupu. Kata orang-orang, kalau ada kupu-kupu berarti mau ada tamu. Kira-kira siapa yang datang? Oh gitu ya. Emangnya Rosi mau siapa yang datang ke sini? Sisi punya ayah bunda yang datang. Terus bawain Rosi boneka. Boneka kamu kan udah banyak, Nak. Bunda tahu Rosi kangen ayah, Nak. Tapi Eyang nggak mungkin kasih tahu ayah kalau kita sudah pindah ke sini. Teman-teman Bunda juga Karin nggak mungkin datang ke sini. Karin nggak mungkin ninggalin bayinya di rumah sakit. Kak Sofi, ayo dong cepetan dikit Kak Sofi. Aku pengen ketemu sama Mbak Hana. Aku bener-bener udah gak enak lagi sama Mbak Hana. Sepertinya setelah melahirkan kamu berubah ya. Ya baguslah kalau kayak gitu. Ya udah, habis ini kita ketemu sama Hana ya. Kakak sih sangat mengizinkan kamu langsung ketemu Hana walaupun baru keluar dari rumah sakit. Kalau niatanmu baik. Ya tapi kan aku mesti maksa-maksa kakak dulu supaya kakak mau kan. Iya. Cepetan bang. Coba kalau kita bisa nyalip, terus nahan dia. Oke bang, nyalip. Ini kenapa sih mobil? Oke, tahan. Sekarang pelan. Oke, kasih kesempatan untuk truknya itu menjauh. Apaan sih ini mobilnya? Kak, udah ketabrak aja deh kak. Oke, pelan. Kita tahan aja dia di belakang.
Dari plat nomor mobilnya, kok kayak mobil Mas Bram ya? Tapi nggak mungkin Mas Bram cara nyetirnya kayak gini. Kecuali itu beneran Mas Bram. Dan dia mau ngalangin aku buat ketemu sama Mbak Hana. Ini kakak bingung nih, mau ke kanan ke kiri nggak bisa. Mobil ngawur deh. Kak, kayaknya kita harus berhenti deh, Kak. Hah? Loh, kok berhenti? Ngapain? Aku rasa kita harus balik ke rumah sakit, Kak. Bentar. Mereka. Iya. Bagus tuh, Bang. Mobil truk udah menjauh, berarti nggak mungkin mereka tahu Hana ada di mana. Oke. Sekarang kita kemana? Mendingan sekarang kita balik ke pesantren aja. Jadi ke rumah sakit nih? Ya, Kak. Yuk. Ya udah deh. Duh, Karin, kamu tuh ada aja deh. Oke Mas Bram, kamu nggak mau kan aku nemuin Mbak Hana? Kalau gitu, aku akan temuin kamu aja sayang. Kak, kayaknya Karin tahu deh jalan supaya kita cepat nyampe ke rumah sakit. Dari sini, Kak. Lihat aja Mas Bram sayang, kamu loh yang mancing aku. Ayo. Mas! Aku tahu kamu tinggal di pesantren itu. Dan aku mau tahu apa pendapat orang-orang pesantren kalau kamu itu penzina dan sudah punya anak dari aku. Kunci mobilnya. Bang, kayaknya lo aja pegang kuncinya. Lagian di sini gue nggak ada gunanya pakai mobil. Udahlah, Bang, nggak apa-apa. Anggap aja abang lagi jagain mobil gue titip sama Bang, ya? Ya udah deh kalau gitu. Gue pergi dulu ya. Oke, sip. Ya, itu mobilnya Sofi Makarim bukan ya? Hah? Iya. Kita harus cabut dari sini. Tunggu. Kayaknya kita harus samperin mereka. Jangan dong. Kalau sampai dia tahu keberadaan lo di sini gimana? Abang, lalu pikir dia kesini nggak sengaja? Dia pasti ikut mobil kita. Dia ngikutin mobil kita bisa berarti dari tadi. Dan kalau dia ngomong sama pesantren. Ya Allah, Karin! Astagfirullahaladzim. Karin bangun, sayang. Apa ini? Ada klinik nggak di sini? Sebaiknya bawa aja ke klinik. Gue yang ngurus. Udah. Karin, bangun. Misi. Ini istri saya nih, istri saya. Misi, ini istri saya nih. Udah, tolong. Iya. Tolong. Buka pintunya. Makasih ya. Ini istri saya ya. Istri saya nih. Ya Allah, kenapa engkau biarkan bayi mungil ini terlahir seperti itu? Kak Sofi. Kenapa? Kak. Ya udah tahan dong, Karin. Aduh, Kak. Mama Widya. Waduh, bisa gawat nih. Kak Sofi. Apa sih? Kayaknya aku udah gak kenapa-napa nih, Kak. Hah? Kamu tuh gimana sih? Katanya tadi sakit. Ini gue tahu nih dia pasti sandiwara nih. Ngapain coba keluar dari rumah sakit padahal masih dilarang? Karin. Bohong kan? Oh, karena ngeliat Tante W tadi ya? Ya udah deh, gue sekalian ngomong aja sama dia. Jangan dong. Kenapa? Please, untuk yang satu ini jangan, Rudolf. Jangan ngomong apa-apa sama Tante Widya. Ya udah, satu syaratnya. Ini anak nggak boleh deketin Hana ataupun Bram. Jangan pernah ngikutin mereka. Kalaupun mau ketemu, biarin Hana Bram datang sendiri. Iya, aku janji.
udah deh kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh kenapa sih, Karin? Pakai acara sakit bohong segala, ngapain sih? Apaan sih, Kak? Karin nggak ngerti. Mama? Ma, alhamdulillah banget Mama mau jenguk Karin ke rumah sakit, Ma. Karin, Sofi, kenapa kalian ada di sini? Karin diajak jalan-jalan sama Kak Sofi keliling rumah sakit, Ma. Karena Karin bosen banget ada di kamar terus. Ma, Mama udah lihat cucu laki-laki Mama? Kapan bayi kamu diizinkan oleh dokter keluar? Oh, tunggu sampai bayinya berat badannya cukup. Ma, Karin tahu banget. Pasti Mama udah gak sabar lagi kan buat gendong cucu laki-laki Mama. Sama Mama, Karin juga udah gak sabar banget pengen gendong anaknya Mas Pram. Saya mau bicara berdua sama Karin. Iya, Tante. Karin, saya datang ke sini hanya mau bilang sama kamu, setelah bayi itu diizinkan keluar dari rumah sakit, dia akan langsung saya bawa ke Belanda. Apa, Ma? Ke Belanda? Ini apa, Ma? Surat perjanjian penyerahan bayi itu kepada saya. Kalau kamu malas baca, nggak apa-apa. Toh saya juga tidak berniat merugikan kamu. Yang saya butuhkan tanda tangan kamu di situ, bukti serah terima. Ma, Karin mohon maaf banget. Karin tidak akan pernah memberikan anak Karin ke siapapun. Maaf banget, Ma, termasuk Mama juga. Karin akan merawat anak Karin sendiri bersama Mas Pram. Jangan mimpi kamu, Karin. Bram tidak akan pernah menikahi kamu. Tapi Karin yakin sekali Mas Pram akan menikahi Karin, Ma. Emangnya Mbak Hana belum cerita ke Mama kalau Mbak Hana akan menyerahkan Mas Pram buat Karin? Oke, Bu Ina. Jadi aku ulang lagi ya, Bu ya, pesanan Ibu ya. 45 bungkus nasi box. Menunya itu pakai daging rendang, capcay, bihun, telur rebus, kerupuk, sama air mineral gelas. Iya, benar. Insya Allah bisa dikirim besok jam 3 ya, jam 3 sore ya, Bu ya. Oke, Bu. Iya, makasih banyak ya, Bu. Ya, assalamualaikum. Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Ramadan ini berkah banget buat keluarga aku. Dari kemarin banyak banget pesanan cateringnya. Tapi modalnya dari mana lagi ya? Udah habis semua modalnya. Masa aku pinjam sama Vina lagi, nggak enak banget. Hana apalagi, udah sering banget ngerepotin Hana. Cuma ini nih, satu-satunya harta yang aku punya. Bang Rudolf pasti marah banget nih kalau sampai tahu aku gadaikan cincin ini. Tapi kan cuma sementara aja. Dan Bang Rudolf nggak usah tahu. Mana ya tapi ya? Ini kan demi bisnis catering aku supaya bisa berjalan lancar. Bismillah aja deh. Ini
Ini surat tanda bukti terimanya, Bu. Ini uangnya, Bu. Jangan lupa ya, Bu. Jangka waktu pegadaiannya paling lama 4 bulan atau 140 hari, Bu. Ibu bisa memperpanjang jangka waktu pinjaman, yaitu dengan cara membayar sewa pinjaman saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Bagaimana, Bu? Sudah jelas semuanya? Iya, jelas, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Bu. Pak Ari, silakan. Iya, Pak. Pak Ari mau perpanjang apa mau nebus? Mau ditebus, Pak. Oh ya, sebentar Pak Ari ya, bisa sebentar. Kasih, Pak. Ya. Mudah-mudahan Bang Rudolf nggak tahu. Lagian kan ini cuma untuk sementara aja. Nanti juga bisa langsung aku tebus kalau uang catering aku udah dilunasin sama semua pemesan. Karin, kamu sekarang jangan kolokan kayak gini dong. Kasihan bayi kamu. Dia itu butuh perhatian dari kamu walaupun dia masih kecil. Dia bisa merasakan. Udahlah, untuk sementara ini kamu fokus ke anak kamu ya. Nggak usah lagi kamu mikirin Bram atau Hana atau pikiran-pikiran yang lain. Kasih sayang seorang ibu itu penting buat anaknya. Iya kan? Kakak tahu kan aku lagi sakit. Dari tadi tuh kakak ngomong mulu. Udahlah kak, aku lagi pengen istirahat ya. Kakak kalau mau keluar, keluar aja. Aku lagi capek dengar cerewatan kakak. Mau tidur. Saya mau sendirian dulu ya, sebentar aja. Sabar ya sayang. Mama sama papa kamu sayang kok sama kamu. Kamu jangan khawatir. Tante pasti jagain kamu sampai kapanpun. Ya Allah, kuatkanlah bayi ini. Timunnya udah Dante cuciin. Ya Allah, subhanallah anak pintar. Makasih banyak ya sayangnya. Sekarang karena udah malam, jadi anak pintarnya Mama harus bobok dulu, ya? Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cincin pernikahan kamu mana? Oh, ada bang? Ada. Mana? Apa nggak ngeliat tuh? Ini bang. Apa? Ini apa? Dijual? Enggak dijual. Iya, kenapa nggak dipakai kalau nggak dijual? Ini kan aku lagi mau masak supaya cincinnya nggak kotor, jadi aku lepas dulu. Oh, jadi taruhnya di mana? Adaan? Ada bang. Ya udah, ambil. Ya Allah, gimana ini? Bang Rudolf pasti marah. Ambil, ditaruh dulu. Ambil, San, ambil. Mana? Abang mau ngeliat cincinnya. Bang, apa? Aku minta maaf bang, cincinnya udah digadein bang. Bang, abang jangan marah. Bang, aku terpaksa ngegadein itu soalnya aku udah gak punya modal lagi bang buat catering ini. Tapi cuma sementara kok bang. Bang cuma sementara, nanti kalau semua uang cateringnya udah terkumpul, aku bakalan nebus cincinnya lagi bang. Udah bagus abang izinin kamu untuk usaha catering, Nisa. Kamu tuh gak hargain pernikahan abang sama kamu, tau gak? Kamu ngelecehin sama aja. Bang, aku gak ada maksud untuk gak ngargain pernikahan ini bang. Aku cuma pengen gak ngerepotin abang supaya abang juga gak bingung bang. Supaya aku juga bisa dapat modal lagi. Modal apa? Supaya kamu dapat laki-laki lain lebih kaya, itu modalnya. Mana cincin pernikahan kamu? Lihat. Mana lihat? Gak ada kan sekarang? Buat abang itu cincin pernikahan tuh penting, ngerti gak? Jangan pernah lepas dari jari kamu seumur hidup. Ya bang, maaf ya bang. Makanya kalau paham, jangan diulang lagi ya.
Ambil lagi cincinnya. Macem-macem ya. Helmi, tolong jaga sikap kamu. Aku di sini bukan main-main ya. Aku gak ada maksud macem-macem. Maafin aku. Sekarang kamu cepetan selesaiin urusan kamu. Aku gak mau ninggal Nadi lama-lama di Jakarta. Iya. Ma, keadaan Raisa gimana? Akhirnya kamu datang juga. Ini ya namanya Vina. Iya Tante. Vina. Gimana keadaan Raisa, Ma? Udah meninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vina. Raisa. Gimana keadaan kamu sekarang? Udah baik kan? Seperti yang kamu lihat sendiri, Helmi. Aku seperti ini. Vina. Aku senang kamu datang. Helmi, boleh aku ngomong berdua sama Vina? Iya, boleh. Aku di depan ya. Kalau perlu aku panggil aja. Tahu kau masih marah sama aku ya. Aku kan udah banyak buat dosa sama kamu. Aku salah pernah mau merebut Helmi dari kamu. Aku mau minta maaf sama kamu. Tolong maafin aku karena selama ini aku udah jahat sama kamu. Nggak apa-apa kok, Sa. Aku bisa ngerti kenapa kamu berbuat seperti itu. Ya, aku sekarang juga mau minta maaf sama kamu. Aku kemarin tuh sempat kasar juga sama kamu. Alhamdulillah. Makasih karena kamu mau maafin aku ya. Vina. Helmi itu sangat cinta sama kamu. Kamu jangan pernah takut aku akan ngerebut Helmi lagi. Karena sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa ngerebut Helmi dari kamu. Aku sadar Helmi sangat cinta sama kamu. Lagi pula umur aku juga gak akan lama lagi. Raisa, kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Sa. Kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Siapa tahu Allah akan memberikan kamu kesempatan lagi untuk melanjutkan kehidupan kamu. Raisa, kamu gak boleh putus asa. Sekarang kamu berdoa agar Allah itu mengangkat semua penyakit yang ada di tubuh kamu. Sekarang aku ngerti. Aku ngerti kenapa Helmi sangat cinta sama kamu. Karena kamu perempuan yang hebat. Kamu kuat. Bahkan kamu bisa semandiri itu setelah kamu meninggalkan Helmi. Bahkan kamu bisa menjadi seorang single parent yang sangat hebat. Enggak kok, Sa.
Aku sama seperti perempuan yang lain yang bisa putus asa. Aku juga bisa sakit hati, aku juga bisa terpuruk. Vin, aku mau bicara berdua sama kamu. Bukan karena hanya aku mau minta maaf, tapi aku juga ada permintaan untuk kamu. Seandainya aja umur aku gak lama lagi. Saja ngomong kayak gitu dong. Aku mau kamu menerima Helmi. Dan supaya kalian bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Menjadi keluarga yang bahagia. Vina, ini permintaan terakhir aku. Tolong terima Helmi. Raisa, kamu kenapa Raisa? Raisa, aku gak mau kamu meninggal. Raisa, kamu kenapa Raisa? Ya Allah, Raisa, ya Allah. Helmi, tante. Kenapa Raisa? Raisa bangun dong sayang. Raisa, jangan tinggalin mama begini. Raisa bangun. Dokter, Raisa bangun dong sayang. Tolong dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lembaga pendidikan anak usia dini ini terwujud juga. Dan alhamdulillah, anak-anakku semua bisa hadir di tempat ini. Bagi kita, orang tua itu memiliki anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin menciptakan anak yang soleh atau yang soleha, nggak cukup dikasih nama si soleh sama si soleha. Benar nggak? Nah, ya kan? Nggak cukup dengan begitu. Tapi harus diberikan pendidikan. Memberikan pendidikan anak itu dari mulai dini. Dari mulai sejak kecil. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Berikan itu pendidikan anak dari mulai dia buaya sampai dia ke liang lahat. Dari yang kecil sampai yang gede wajib nyari ilmu. Yang terpenting juga bahwa pendidikan anak itu bukan hanya dijejali dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum saja, tapi harus diberikan pendidikan ilmu pengetahuan tentang akhlak, perilaku pribadi. Itu penting buat kita. Makanya alhamdulillah saya berencana membuka lembaga pendidikan anak usia dini ini beserta istri saya. Hari ini bisa terwujud. Dan terima kasih kepada orang tua yang sudah mempercayakan ke kami ke lembaga pendidikan ini. Kita berdoa, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita soleh, anak-anak kita soleha, dan kita semua dijadikan orang-orang tua yang bijaksana. Nah, akhirnya bermunajat kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya Allah, maka lembaga pendidikan anak usia dini ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai sekarang berarti aku kan punya banyak anak. Ayo anak-anak sama bunda, anak-anak sama bunda. Terima kasih Pak, terima kasih. Anak-anak, kalian semua harus belajar dengan semangat
biar kalian menjadi anak yang pintar dan berakhlak baik. Iya, Bunda. Nah, sekarang kalian mulai belajar ya, dan kalian bisa masuk kelas masing-masing. Ayo baca apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian belajar yang rajin ya. Iya, Bunda. Ayo masuk kelas masing-masing. Alhamdulillah ya Bun. Cita-cita Abi untuk mendirikan sekolah pendidikan anak usia dini bisa terlaksana. Abi seneng Bun. Apalagi Bunda, Abi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda senang sekali. Sekarang akhirnya kita semua bisa mempunyai sekolah untuk anak-anak. Terima kasih ya Abi. Abi sudah mengusahakan untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi Bunda. Dan sekarang Bunda sudah bisa menjadi seorang ibu dengan cara yang jauh lebih mulia. Bahkan sekarang Bunda bukan hanya seorang ibu, tapi Bunda juga bisa menjadi seorang pendidik untuk anak-anak luar biasa seperti mereka. Subhanallah. Ini semua masih seperti mimpi untuk Bunda, Abi. Iya Bun. Mudah-mudahan kita menjadi seorang pendidik, bisa mendidik mereka dengan baik, mendidik akhlak-akhlak mereka. Dan harapan Abi, mudah-mudahan mereka memiliki bastotan fil ilmi wal jismi, memiliki kekuatan ilmu lahir dan batin. Amin. Dan jauh ke depannya mudah-mudahan ya mereka memiliki intak iman dan takwa, juga ipteknya, ilmu dan teknologinya. Insya Allah, mudah-mudahan ya Bun. Insya Allah, Abi. Amin, amin. Semoga Allah selalu mendengarkan doa kita ya Abi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi Bu. Selamat pagi Prila. Pagi. Assalamualaikum. Dengan Ibu Hana? Waalaikumsalam ya, saya dengan Hana. Bapak adalah? Saya Fikri. Oh, Pak Fikri. Ya. Saya sengaja datang ke sini. Saya mau konsultasi masalah keluarga saya. Saya ingin masukan dan saran dari Ibu. Kalau Ibu nggak keberatan dan mau menerima saya. Kalau begitu silakan kita bicara di ruangan saya aja Pak. Baik. Ya biar lebih enak aja. Silakan Pak. Ya, mari. Ya. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Maaf, jadi Pak Fikri ingin bicara tentang masalah apa Pak? Jadi begini, saya sekarang ini benar-benar sangat bingung Bu. Karena mendadak istri saya menggugat cerai saya karena ingin menikah dengan kekasih gelapnya. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak, saya ikut sedih mendengar cerita Bapak. Sebenarnya saya juga bisa mengikuti apa keinginan istri saya, tapi bukan di situ permasalahannya. Jadi masalahnya apa Pak? Jadi gini, status laki-laki yang memacari istri saya itu masih belum jelas. Karena ternyata dia memiliki istri yang lagi koma akibat serangan jantung karena tahu suaminya selingkuh. Saya juga nggak tahu harus bersikap seperti apa, karena saya nggak mau merusak rumah tangga orang lain. Innalillahi. Maaf Pak Fikri, tapi kalau boleh saya tahu, setelah Bapak tahu bahwa istri Bapak sudah selingkuh dan menggugat cerai, apakah Bapak sudah berusaha untuk menjalankan isah atau usaha damai? Belum.
Kalau begitu, apakah Bapak benar-benar ingin bercerai dengan istri Bapak atau Bapak sudah tidak mencintai istri Bapak? Sejujurnya, saya masih mencintai istri saya. Dan saya nggak mau berpisah dengan dia. Saya cuma nggak mau anak saya terluka akibat perceraian ini. Kasihan anak saya, Bu. Saya nggak mau anak saya jadi korban akibat ketidakharmonisan rumah tangga kita. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan supaya istri saya membatalkan gugatan cerainya itu. Maaf, Pak Fikri, tapi mungkin ada baiknya kalau Bapak berusaha untuk bicara baik-baik dengan istri Bapak. Masalahnya dalam agama Islam pun, seorang istri itu tidak bisa sembarangan menggugat suaminya tanpa alasan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan yang minta cerai pada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau surga. Tentunya dalam sini tanpa sebab artinya bahwa suaminya sudah tidak bisa menjadi imam yang baik dan sudah tidak bisa membimbingi istrinya sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, seorang istri tidak bisa sembarangan melakukan huluk atau menggugat cerai suaminya. Sebaiknya Bapak coba untuk bicara lagi sama istri Bapak secara baik-baik, karena sesungguhnya perceraian adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah dan mungkin menjadi solusi terakhir dalam masalah rumah tangga suami dan istri. Istri saya itu nggak mungkin bicara baik-baik sama saya, Bu. Padahal selama ini, apa yang saya lakukan itu nggak pernah menyimpang dari ajaran dan syariat agama. Saya itu berusaha menjadi suami yang baik, menjadi imam buat keluarga. Atau mungkin Ibu bisa bantu saya. Mungkin aja istri saya mau mendengarkan nasihat Ibu. Saya mau minta tolong, Bu. Kalau Ibu nggak keberatan, mungkin Ibu bisa jadi mediator untuk bisa mengatasi masalah ini, Bu. Maaf Pak Fikri, tapi saya bukan mediator untuk masalah suami dan istri. Saya juga tahu kapasitas saya. Mungkin saya bisa memberikan rekomendasi teman saya yang lain untuk membantu masalah Bapak. Tapi jangan saya, Pak. Saya mohon, bantu saya, Bu. Saya nggak mungkin bicara dengan keluarga besar kami, Bu. Pasti akan timbul pertikaian. Makanya saya berusaha menyimpan rapat-rapat permasalahan ini. Saya nggak tahu, Bu, mau minta bantuan siapa lagi. Saya mohon, tolong saya. Kalau begitu, baik Pak, saya akan coba bantu Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi Mbak Hana maksudnya kesini mau jadi moderator antara saya sama suami saya gitu? Ya, insya Allah Bu, saya akan berusaha semampu saya untuk bantu memperbaiki masalah rumah tangga Bapak dan Ibu. Saya juga tidak ingin agar Bapak dan Ibu bercerai dan saya yakin masalah rumah tangga ini masih bisa diperbaiki kok. Mas kenapa sih? Cemen banget. Ngapain coba mesti ceritain masalah kita sama Mbak Hana? Buat apa? Aku bercerita sama Bu Hana karena aku nggak ingin kita bercerai, Ma. Aku ingin Mama itu sadar dan berusaha memperbaiki hubungan kita. Aku nggak mau Mama jadi perusak rumah tangga orang lain. Gini aja deh Mbak Hana, ya.
Daripada Mbak Hana repot-repot datang ke sini jadi moderator kita, saya tekankan aja sekarang. Saya jelaskan, saya yakinkan kalau usaha Mbak Hana nggak akan pernah berhasil. Pasti gagal. Kenapa? Karena saya memang nggak pernah cinta sama suami saya ini. Nggak pernah. Kita nikah cuma gara-gara kita dijodohkan sama orang tua kita. Artinya, saya cuma nggak mau melukai hati orang tua saya. Itu aja. Jadi wajar kan? Untuk apa dipertahankan? Untuk apa mempertahankan pernikahan yang sama sekali nggak pernah membuat saya bahagia? Buat apa? Aku mencintai kamu, Nina. Awalnya aku menikah sama kamu. Karena aku juga nggak mau mengecewakan orang tua aku juga. Tapi lambat tahun, aku benar-benar mencintai kamu, Nina. Dan aku nggak mau berpisah sama kamu. Nina, tolong. Jangan egois. Kamu harus bikin anak kita. Maaf ya Bu Nina. Saya setuju bahwa kadang cinta memang tidak bisa dipaksakan. Tapi kadang juga cinta bisa bertumbuh selama kita mau berusaha untuk membuka hati, terutama untuk buah hati kita dan anak yang tidak berdosa seperti Pak Fikri bilang. Lagi pula apa yang saya dengar dari Pak Fikri, sebenarnya Bu Nina tidak punya alasan yang konkret untuk menjalankan gugatan cerai karena selama ini Pak Fikri sendiri sudah menjadi imam yang baik dan saya rasa Bapak sudah ada di jalan yang benar dan Bapak sudah menjalankan segala sesuatu yang baik menurut syariat Islam. Jadi tidak ada alasan untuk Ibu mengajukan gugatan cerai, Bu. Mbak, saya tahu kok Mbak juga punya masalah sama suami, ya kan? Saya baca kok di blognya. Jadi buat apa? Buat apa repot-repot nyampurin urusan orang? Sekarang Mbak pulang sana. Urusin urusan Mbak sendiri. Saya nggak mau lihat Mbak lagi. Keluar. Keluar dari rumah saya. Dalam keheninganku bersimpuh di hidupku Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalanmu. Tak perlu kulihat tanpa ku